Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 106 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Boom, dua serangan berturut-turut. Aiden Enzo dengan cepat memblokir pria berkacamata hitam itu, dan kedua peluru ditembakkan ke punggung pria itu. Pembunuh wanita itu bergerak pada saat ini, dan melihat bahwa dia melewatkan satu pukulan, dia tidak melanjutkan pertarungan, tetapi dengan cepat pergi dari sini. Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap pria berkacamata hitam yang tergeletak di tanah muntah darah, tahu bahwa dia tidak bisa bertanya lagi. Dia dengan cepat menghubungi Dejan Lois. Mendapat jawaban dengan cepat. Sialan Giorgio Chavez. Sialan keluarga Chavez. Bukankah peristiwa sebelumnya memberi Anda pelajaran yang mendalam? Dia masih datang ke trik ini. Hotel Internasional Wanguo, di dalam kamar presidensial. Hei, Vivian Low, ikuti saja aku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Giorgio Chavez memegang sepotong kain rok panjang yang robek dari tubuh Vivian Low di tangannya, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya, memperlihatkan beriak dan ekspresi celaka tersenyum. Dan Vivian Low meringkuk di sudut. Memegang lampu meja di tangannya, dengan air mata mengalir di wajahnya, dia menggeram dengan suara serak, keluar. Jangan ke sini, jangan ke sini. Kamar kepresidenan yang besar, selain teriakannya dan senyum cabul Giorgio Chavez, tidak ada lagi suara siapapun. Dia menyaksikan Giorgio Chavez berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, merasa putus asa di dalam hatinya, dan air mata jatuh setetes demi setetes dari sudut matanya. Betapa dia berharap seseorang bisa menyelamatkannya saat ini. Giorgio Chavez tersenyum, dan bergegas ke Vivian Low yang berada di sudut. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dia ingin menikmati makanan lezat yang tak tertandingi ini. Dia melemparkannya dengan keras ke tempat tidur, lalu membungkuk, dan menggenggam tangan Vivian Low. Vivian Low melawan dengan putus asa, berteriak keras. Pada saat terakhir, Vivian Low berteriak putus asa, Aiden Enzo. Bang, menabrak, ada suara keras di dalam ruangan. Vivian Low menutup matanya dengan erat, merasa bahwa Giorgio Chavez yang menekan tubuhnya sepertinya telah menghilang, tiba-tiba membuka matanya, dan melihat sosok tinggi dan perkasa muncul di depannya, dengan kemarahan yang luar biasa. Aiden Enzo sangat marah, dan matanya menatap Giorgio Chavez yang ditendang dan diterbangkan olehnya. Dia tidak pernah begitu marah seperti hari ini. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang sebanyak yang dia lakukan sekarang. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya, kamu akan membunuhnya. Dia menoleh ke belakang, melihat Vivian Low, dengan cepat meraih selimut dan menutupi tubuhnya, lalu membungkuk dan merangkul bahunya, dan menghiburnya, aku di sini, kamu baik-baik saja. Vivian Low masih dalam keadaan linglung, tangannya terkepal erat mencengkeram selimut di tubuhnya dengan erat, merasakan pelukan yang hangat dan nyata, seluruh tubuhnya gemetar. Ini dia, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, Aiden Enzo terus menghibur. Setelah suasana hati Vivian Low stabil, dia melepaskan lengannya, menggulung rambut acak-acakan di dahinya, dan berkata dengan lembut, serahkan padaku. Setelah berbicara, Aiden Enzo bangkit dan berjalan ke depan Giorgio Chavez yang tergeletak di tanah bersenandung. Kenapa kamu di sini? Giorgio Chavez mencengkeram dadanya, di mana beberapa tulang rusuk sepertinya patah. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa melihat untuk waktu yang lama. Bahkan lebih menakutkan, Giorgio Chavez bahkan tidak melihat bagaimana Aiden Enzo masuk. Apakah pria ini setan? Terkunci. Aiden Enzo naik dan menamparkan gigi Giorgio Chavez dengan kekuatan dan momentum yang besar. Engah. Giorgio Chavez memuntahkan beberapa suap darah, wajahnya suram. Dia menatap Aiden Enzo dengan mata merah dan berteriak, kamu mencari kematian. Apakah kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu itu? Meskipun Giorgio Chavez masih ragu, tamparan ini telah mengalahkannya. Kembali ke kenyataannya Aiden Enzo muncul di sini, dan hendak memberinya pelajaran. Giorgio Chavez, kamu pantas mati. Aiden Enzo berkata dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Klik,
Giorgio Chavez dan Aiden Enzo saling memandang, seolah-olah seluruh tubuhnya telah disetrum oleh listrik. Dia merasakan aliran niat membunuh dari mata Aiden Enzo, yang membuatnya kehilangan akal untuk sementara waktu. Ledakan. Aiden Enzo sama sekali tidak memiliki omong kosong tambahan. Dia berdiri dan menginjak dada Giorgio Chavez dengan keras, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kakinya menghancurkan ubin lantai. Ah! Giorgio Chavez menjerit sengsara, seolah-olah peti itu ditabrak oleh raksasa yang beratnya 1000 kali. Kamu? Lepaskan, kamu membuat musuh keluarga Chavez dengan melakukan ini, dan keluarga Chavez tidak akan membiarkanmu pergi. Giorgio Chavez menahan rasa sakit yang parah dan wajahnya menjadi ungu. Memegang kaki Aiden Enzo, dia merasa kesulitan bernapas. Tidak masalah jika aku adalah musuh keluarga Chavez, jika kamu berani menunjukkan taringmu kepada wanitaku, aku akan mencabut taringmu untuk keluarga Chavez. Aiden Enzo berkata dengan dingin. Dengan nada rendah, seperti Raja Iblis, dia berkata, kali ini, aku tidak keberatan membunuhmu. Hati Giorgio Chavez bergetar hebat. Dia melihat ancaman kematian dari mata dingin Aiden Enzo. Itu sangat nyata, sepertinya selama pihak lain menjentikkan jarinya, dia bisa mati. Mengapa dia tidak mendengarkan kata-kata Paman Ruo dan ingin menyerang Aiden Enzo? Giorgio Chavez merasa sangat menyesal di dalam hatinya sekarang. Dia berharap dia bisa berlutut dan memohon belas kasihan Aiden Enzo. Tapi semuanya sia-sia. Dia adalah putra kedua dari keluarga Chavez, pewaris generasi berikutnya dari keluarga Chavez. Dia memiliki modal dan kebanggaan. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan membunuhnya. Tidak mungkin. Kamu tidak berani membunuhku. Aku putra kedua dari keluarga Chavez. Aku mewakili keluarga Chavez. Giorgio Chavez berteriak, mencoba menarik penjaga keluar dengan omannya. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Semua penjaga di pintu diselesaikan oleh Dejan Lois. Jika kamu berani menyerangku, kamu menyerang keluarga Chavez. Jika sesuatu terjadi padaku, seluruh keluarga Chavez akan terus mengejar dan membunuhmu. Percayalah, keluarga Chavez kami memiliki kekuatan ini. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bagaimana Anda bisa menjaminnya? Kerabat Anda, teman-teman Anda, dan dia, bukankah dia akan menderita karena balas dendam gila keluarga Chavez? Giorgio Chavez memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan setelah memikirkan ini, dia tidak lagi memiliki rasa takut, dan malah menjadi sombong. Terkunci. Aiden Enzo menamparnya, tidak menyisakan ruang sama sekali. Kamu terlalu banyak bicara. Aiden Enzo berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah putra kedua dari keluarga Chavez, di mataku, keluarga Chavez adalah semut. Menyakiti keluarga Chavez Anda, apakah ada peringatan? Giorgio Chavez menatap tatapan tidak ramah Aiden Enzo, tiba-tiba merasa bahwa orang ini pasti sedang merencanakan ide buruk, dan menggigil tanpa sadar. Dia memuntahkan darah dan gigi patah di mulutnya, menatap Aiden Enzo, dan berkata, Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat. Jika Paman Ruo menemukan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk pergi. Hah, saat kematian sudah dekat, kamu masih peduli dengan nyawa orang lain. Aku bisa mengerti kalau kamu takut padaku dan ingin aku pergi secepat mungkin. Aiden Enzo memutar matanya, mengangkat kakinya dan melepaskannya, dan mengeluarkan pisau buah dari meja kopi. Aiden Enzo awalnya ingin membunuh Giorgio Chavez. Ini juga pertama kalinya dia sangat ingin membunuh seseorang. Namun, dia tidak bodoh, dia ingin menggunakan Giorgio Chavez sebagai umpan untuk membangkitkan kemarahan keluarga Chavez. Pada akhirnya, Aiden Enzo memilih Giorgio Chavez, sebuah pelajaran tak terlupakan dalam hidupnya. Sambil memegang pisau buah yang bersinar di tangannya, Aiden Enzo berjongkok di depan Giorgio Chavez, begitu ketakutan sehingga pria itu mundur beberapa kali, dan bertanya dengan panik, apa yang kamu inginkan? Jika kamu berani menyentuh wanitaku, apakah kamu harus tahu konsekuensi seperti apa yang akan kamu hadapi? Aiden Enzo mencibir, tanpa kata-kata tambahan, dia mengangkat pisau dan menjatuhkannya. Ah! Diiringi dengan jeritan melengking, Giorgio Chavez mencengkeram selangkangannya yang berdarah dan membungkus seperti udang. Berlutut dalam genangan darah. Berdarah, sangat menakutkan. Kamu, aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Seluruh wajah Giorgio Chavez menjadi pucat, dan jeritan itu tidak ada habisnya. Potong anak dan cucu. Aiden Enzo bangkit. Melihat Giorgio Chavez yang pingsan kesakitan di tanah, dia mundur dan menginjak-injaknya. Sepenuhnya memotong pikiran Giorgio Chavez. Selama sisa hidupnya, jangan berpikir untuk bertingkah seperti manusia.
Seluruh kamar presiden sangat berdarah. Aiden Enzo berjalan ke tempat tidur, memeluk pinggang sang putri, mengangkat Vivian Low yang gemetaran, dan berjalan keluar dari suite selangkah demi selangkah. Vivian Low tidak berjuang sama sekali, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang sama sekali. Pada saat ini, dia diam-diam bersandar di dada Aiden Enzo, merasakan hormon laki-laki yang meledak di tubuhnya. Ini suami saya, seorang pria yang akan selalu ada dalam krisis. Vivian, jangan khawatir, aku berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aiden Enzo memegang Vivian Low dengan kuat. Bersandar di lengan Aiden Enzo, Vivian Low merasakan rasa aman seperti gunung, dan bertanya dengan suara rendah, Aiden Enzo, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Dia adalah keluarga Chavez di ibu kota. Saya akan mengumumkan kepada semua orang bahwa Anda adalah istri saya Aiden Enzo, Nyonya Enzo, dan wanita dari Aiden Enzo, tuan muda dari keluarga Enzo. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menghina Anda, kata Aiden Enzo dengan serius, dengan tekad di matanya. Berhentilah berpura-pura, Aiden Enzo ingin memberi Vivian Low reputasi, dan hentikan pikiran tidak masuk akal semua orang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo memeluk Vivian Low dan berjalan keluar dari hotel. Dejan Lois di pintu mengambil beberapa pandangan dan pergi. Segera, Tergio Ziso tiba, dan melihat pemandangan ini, dia merasa pusing. Tuan muda kedua dari keluarga Chavez di ibu kota. Sesuatu yang besar akan terjadi. Hari-hari mendatang untuk Sanjiang akan sulit. Brother Tergio, apa yang harus kita lakukan? Ini tuan muda Chavez dari ibu kota. Zeran Grus berdiri di samping, dengan sosok seperti sebongkah besi, menggaruk bagian belakang kepalanya sedikit tak berdaya. Tergio Ziso sedikit mengernyit, matanya terfokus pada Giorgio Chavez yang pingsan di suite. Dia menghela nafas tak berdaya. Kirim orang keluar, dan kemudian akan ada pertempuran yang sulit, biarkan saudara-saudara di bawahnya bersiap-siap, kata Tergio Ziso, dengan ekspresi tegas melintas di wajahnya. Dia tidak akan mengkhianati Aiden Enzo, sejak hari itu, dia sudah mengidentifikasi Aiden Enzo di dalam hatinya. Bahkan jika akan ada badai berdarah, dia, Tergio Ziso, pasti berdiri di belakang Aiden Enzo. Terutama selama pertempuran villa malam itu, Tergio Ziso menjadi lebih teguh dalam pikiran batinnya. Kembali ke sisi Aiden Enzo. Dia menghentikan mobil dan mengirim Vivian Low kembali ke istana nomor 1. Vivian Low berada di kamar tidur utama, mandi air panas, mencoba yang terbaik untuk menggosok kotoran dari tubuhnya, setidaknya menurutnya begitu. Ketika dia keluar dari kamar mandi setelah mandi, Aiden Enzo dengan antusias memegang semangkuk teh menenangkan yang mengepul. Sayang, kemarilah, tenangkan saraf, kamu minum ini dulu. Baiklah, terima kasih. Vivian Low duduk, rambutnya masih meneteskan air, dia meneguk beberapa teguk dari mangkuk dan kemudian berhenti minum. Kemudian, dia meringkuk di sofa dengan linglung, melihat pemandangan di luar jendela, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aiden Enzo juga tahu bahwa istrinya sedang tidak enak badan. Lagi pula, setelah mengalami hal seperti itu barusan, tidak ada yang bisa melepaskannya dalam waktu sesingkat itu. Suamiku, terima kasih. Di ruangan yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara lembut. Aiden Enzo berjalan dengan tergesa-gesa, menggendongnya dengan tangan besar, membelai punggungnya dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja. Ada apa? Ada apa? Apakah Anda ingin saya memanggil dokter? Aiden Enzo bertanya beberapa kali dengan gugup. Vivian Low menggelengkan kepalanya, menatap mata Aiden Enzo, matanya ringan, dan berkata, saya baik-baik saja, saya akan mengajukan pertanyaan. Aiden Enzo samar-samar merasa bahwa Vivian Low telah memperhatikan sesuatu, dan berkata, jika ada hal lain, mari kita bicarakan nanti, Anda perlu istirahat sekarang, saya akan menanganinya untuk Anda di perusahaan, dan di keluarga Chavez, jangan khawatir, saya punya solusinya. Vivian Low tidak menjawab pertengkaran Aiden Enzo, dan bertanya dengan serius, suamiku, apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam. Sambil menyeringai, dia berkata, aku adalah aku, ada apa? Takut. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk membelai dahi Vivian Low, tetapi Vivian Low mencubit tangannya. Dia seperti gadis kecil yang tak berdaya saat ini. Mata penuh ketakutan, memandang Aiden Enzo dan berkata, suamiku, tolong jawab aku,
apa rahasiamu yang tak terkatakan yang perlu kamu sembunyikan dariku seperti ini? Apakah identitasmu benar-benar penting? Aiden Enzo menjadi semakin serius. Semakin sulit untuk melihat, Vivian Low tampaknya tidak pernah mengenali suaminya dengan jelas. Dari membuka restoran, menjadi tuan muda grup Enzo di ibu kota, hingga investasi 3 miliar. Aiden Enzo mengejutkan dirinya berkali-kali. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat siapa Aiden Enzo itu. Vivian Low hanya tahu bahwa suaminya bukan orang biasa. Apalagi dalam adegan di villa malam itu, Vivian Low menjadi lebih bertekad. Keluarga Aiden Enzo mengalami situasi yang sangat rumit. Mungkin karena situasi itulah Aiden Enzo menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Istri, bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Ini akan segera terjadi. Aiden Enzo memegang tangan Vivian Low dan berkata dengan serius. Benar, Aiden Enzo sudah punya rencana. Kali ini, dia ingin menangkap mereka semua. Gagasan memotong Camelia Emer secara langsung, dan diam-diam, berbagai keluarga dan kelompok yang mengincar Bikan. Giorgio Chavez dilarikan ke rumah sakit, dan nyawanya terselamatkan. Tuan Ruo berdiri dengan cemberut di pintu ruang operasi, dengan niat membunuh yang kuat di tubuhnya. Dia telah membujuk tuan muda itu untuk tidak bertindak gegabah, tetapi temperamen tuan mudanya adalah masalah. Mustahil untuk menyembunyikannya, tuan muda kehilangan akar naga, ini masalah besar. Tuan Ruo berjalan keluar dari rumah sakit, memutar nomor, dan berkata, Tuan. Sesuatu terjadi pada tuan muda. Hah, ada apa? Aura yang kuat dari atasan. Tuan muda telah digulingkan, jawab patriark keluarga Chavez. Apakah ini serius? Biarkan dia kembali setelah sembuh. Beri saja pihak lain pelajaran dan jangan menimbulkan masalah. Nada di ujung telepon tenang dan tidak dapat dikenali. Tuan muda, dia mungkin yang terakhir, jawab Tuan Ruo dengan jujur, berkeringat dingin dan di bawah tekanan besar. Dalam sekejap, ada keheningan di ujung telepon, diikuti tekanan seperti tanah longsor dan tsunami. Bukan masalah sepele untuk punah, ini terkait dengan warisan keluarga Chavez. Dan Giorgio Chavez adalah kandidat terkuat dan bergengsi berikutnya. Cari tahu siapa yang melakukannya, bunuh. Ujung telepon yang lain mengucapkan kata yang begitu marah, diikuti dengan kalimat lain, segera kirim Giorgio kembali. Ya, Tuan Ruo jawab sambil mendesah, dia menutup telepon dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Tuan memberi perintah, dan dia hanya perlu melaksanakannya. Ibu kota, kota internasional yang ramai, kota kemewahan dan kemewahan. Di sini, di sebuah villa, di ruangan redup, hanya cahaya bulan di luar jendela yang mengungkapkan bahwa baru-baru ini, seorang pemuda di kursi roda melihat pemandangan jalanan di luar jendela tanpa ekspresi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dipikirkan pria ini di mata suram itu. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering. Melihat ide penelepon, mata pemuda dan tampan itu sedikit menoleh, dan setelah berpikir sejenak, dia menghubungkan telepon. Tuan muda tertua, saya menerima kabar dari rumah bahwa sesuatu terjadi pada tuan muda kedua, dan tuan sedang marah saat ini, apakah Anda ingin kembali dan melihatnya? Mendengar ini, wajah pria itu akhirnya sedikit berubah, tapi dia masih bertanya dengan ringan berkata, kakak kedua, Giorgio Chavez. Revan Chavez, tuan muda dari keluarga Chavez di ibu kota, hidup sesuai namanya dan memberi orang rasa kerendahan hati. Jangan berjuang untuk hal-hal, lakukan hal-hal Anda sendiri dengan hati-hati. Anda adalah calon patriark berikutnya, dan Anda pasti terpilih. Namun, karena insiden bertahun-tahun yang lalu, Revan Chavez langsung menghilang dari pusat status keluarga Chavez. Kejadian ini terbalik di ibu kota saat itu. Di seluruh lingkaran, dikabarkan bahwa Revan Chavez telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti, menyebabkan keluarga Chavez kehilangan kualifikasi untuk ditempatkan di pemerintahan. Dan Revan Chavez juga tidak lagi berstatus pewaris. Dia menjadi orang yang tidak berguna. Ya, Tuan Muda, saya mendengar bahwa Tuan Muda kedua telah dihapuskan, dan kepala ahli waris yang telah punah telah meminta Tuan Ruo untuk bersiap. Ada vibrato di ujung telepon, dan dia memberikan sejarah umum dari masalah tersebut. Ditinggalkan, Revan Chavez tampak kedinginan. Bahkan setelah mendengar berita seperti itu, wajahnya tetap tanpa ekspresi, tanpa fluktuasi ekspresi apapun. Tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat ini, hatinya sudah sangat gembira. Inilah kesempatan Anda. Giorgio Chavez sebenarnya dihapuskan oleh seseorang. Setelah menutup telepon, Revan Chavez segera membuat penilaian. Dia tahu bahwa malam ini, keluarga Chavez tidak akan tidur. Terlebih lagi,
Hal yang sudah lama dia tahan dan selalu dia inginkan telah selesai saat ini. Era milik Revan Chavez telah datang lagi. Jika 8 tahun lalu, dia terpaksa meninggalkan inti keluarga Chavez dan menjadi orang yang tidak berguna, maka mulai sekarang, dia akan berubah menjadi anjing pemburu, menunjukkan taringnya, dan mendapatkan kembali apa yang hilang selama ini. Revan Chavez, seperti namanya, rendah hati. Tidak ada yang mengerti dia, atau semua orang mengira mereka mengerti dia. Saat Revan Chavez memikirkannya, ekspresi wajahnya akhirnya perlahan berubah, sudut mulutnya akhirnya berkerut, dan tawanya bergema di seluruh villa. Kaca, sambaran petir menyambar, dan hujan deras turun di seluruh ibu kota. Tuan, saya menemukannya. Seorang pengurus rumah tangga berdiri di belakang seorang pria parubaya saat ini dan berkata dengan hormat. Ini adalah biayuan villa di ibu kota, bernilai 1 miliar. Mereka yang tinggal di sini bukanlah orang biasa, melainkan keluarga Chu. Kekuatan warna utama ibu kota. Panggilannya apa? Pria parubaya yang melihat kaligrafi di dinding bertanya dengan acuh tak acuh. Matanya tidak pernah lepas dari kaligrafi di dinding, dan dia sangat menyukainya. Namanya Aiden Enzo. Pria parubaya yang berdiri di depan pengurus rumah parubaya, dengan alis pedang dan mata bintang, terlihat bermartabat, dengan awalan bahasa Mandarin, kumis kecil, dan aura superior, sangat mendominasi. Bermarga Enzo, seseorang dari grup Enzo, pria parubaya itu berbalik saat ini, menatap pengurus rumah tangga dan bertanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ini Enzo, tapi sepertinya bukan dari keluarga Enzo. Pengurus rumah menjawab tanpa kata-kata tambahan. Haruskah? Periksa lagi. Pria parubaya itu kehilangan minat, dan berkata dengan ringan, perhatikan baik-baik pergerakan keluarga Chavez, dan segera beritahu saya jika ada perilaku abnormal. Mengenai Aiden Enzo itu, cobalah untuk menyelamatkan nyawanya. Ya, kepala pelayan mundur, dan pria parubaya itu ditinggalkan sendirian di ruang belajar yang besar, mengagumi kaligrafi di dinding sendirian, takjub. Namun, pada saat ini, pintu ruang kerja didorong terbuka, dan seorang lelaki tua dengan tongkat muncul di pintu ruang kerja. Pria parubaya itu berlari dengan tergesa-gesa, mendukung pria tua itu, dan berkata dengan hormat, "Ayah, sudah larut." Pria tua itu duduk di sofa, batuk ringan dan berkata, "Saya mendengar bahwa anak itu dari keluarga Chavez ditinggalkan. Tuan Chu, orang dengan latar belakang paling banyak di keluarga Chu, memiliki hak untuk berbicara. Itu juga merupakan pilar spiritual dari seluruh keluarga Chu. Selama Tuan Chu tidak jatuh selama sehari, maka keluarga Chu akan selalu berdiri di puncak dari 4 keluarga kulit berwarna utama di ibu kota." Pria parubaya itu menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada ayahnya. Dia duduk di samping dan menjawab dengan hormat, "Ya, seluruh keluarga Chavez mungkin dalam masalah sekarang." "Baiklah." Lelaki tua itu mengangguk dan bertanya, "Sudahkah Anda menemukan siapa yang melakukannya, menyebabkan bencana, dan saya terputus dari keturunan saya?" Pria parubaya itu menjawab lugas. "Apa katamu, Aiden Enzo?" Wajah Tuan Chu berubah drastis saat ini, dan dia menatapnya dengan mata lebar. "Ya, ayah, ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" Pria parubaya itu melihat ayahnya tiba-tiba gelisah, jadi dia buru-buru melangkah maju untuk menghibur. Tuan Chu mendorongnya pergi. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Haha, aku tidak menyangka itu anak ini. Pantas saja, sudah 7 tahun, dan aku belum mendengar kabar darinya selama 7 tahun, pria memandangi ayahnya berbicara sendiri, sangat bingung, bertanya, "Ayah, apakah kamu mengenal pria bernama Aiden Enzo ini?" Dia tidak dapat mengetahuinya, lingkaran sosial ayahnya penuh dengan orang-orang itu, bagaimana dia bisa tahu pemuda bernama Aiden Enzo tanpa identitas dan latar belakang? Omong kosong. Tuan Tua Chu berdiri, menusuk ubin lantai dengan tongkatnya, dan berkata, "Apakah kamu lupa apa yang terjadi pada tuan muda keluarga Chavez? Mungkinkah tuan muda dari keluarga Chavez? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah?" Pria parubaya itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Meskipun keluarga Chavez dengan sengaja menekan berita bahwa tuan muda dari keluarga Chavez dihapuskan, itu masih beredar di lingkaran. Apalagi dalam posisi mereka, jika ingin menyelidiki sesuatu, Anda tidak bisa menyembunyikannya. Tampaknya orang itu juga bermarga Enzo. Apalagi serangan tuan muda Enzo itu benar-benar menggelitik. Saat itu, keluarga Chavez telah menstabilkan keluarga Chu, dan sangat makmur. Tapi karena itu, sepertinya hanya butuh 1 hari. Keluarga Chavez langsung ditekan,
dan sejak itu mereka hancur, tertinggal di belakang keluarga Chu. Apalagi karena kejadian itu, keluarga Saves langsung ditolak oleh pusat. Dapat dikatakan bahwa metode Tuan Muda Enzo saat itu langsung seperti surga. Bahkan para tetua negara telah maju untuk pembicaraan damai. Tidak, dia langsung mengkritik mata keluarga Saves, dan menamparnya. Segera kirim orang ke Sanjiang untuk mencegah keluarga Saves membalas dendam. Tuan Chu bersandar pada tongkat. Ada ketajaman yang lama tersembunyi di tubuhnya, dan dia berkata, juga, bila perlu, jangan khawatir tentang wajah keluarga Saves. Ngomong-ngomong, apakah Werlin di Sanjiang? Biarkan dia menemukan cara untuk mendekat ke Ai dan Enzo. Baik, aku di sini pergi saja dan buat pengaturan. Pria parubaya itu buru-buru keluar dari ruang kerja dan membuat pengaturan. Tuan Chu tinggal di ruang belajar, dengan sinar redup di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, kali ini, anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Keluarga Chu lama kita pasti menangkapmu. Badai macam apa sedang diseduh di ibu kota ini? Keluarga Saves mengirim beberapa kelompok orang ke bandara dalam semalam. Sekelompok orang pergi ke kota Sanjiang. Sekelompok orang membawa kembali dari bandara tuan muda kedua dari keluarga Saves, Giorgio Saves, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan dilarikan ke rumah sakit rakyat ibu kota. Patriark keluarga Saves juga menerjang hujan dingin untuk mengunjungi pintu semalaman, pergi ke paviliun Hanshan, dan bertemu dengan dokter tua jenius. Memintanya keluar untuk menyelamatkan orang, keluarga Chu juga mengirim sekelompok orang ke kota Sanjiang setelah keluarga Saves. Semua perselisihan tampaknya mengarah ke kota Sanjiang. Vivian Low tidak tidur nyenyak malam itu. Dalam mimpiku, aku selalu bisa melihat wajah Giorgio Saves yang malang, bergegas ke arahnya dengan senyum dingin. Dia bangun beberapa kali. Ketika dia bangun di pagi hari, dia melihat Ai dan Enzo berolahraga di balkon terbuka, meskipun hanya sepasang celana besar, tetapi garis tubuh bagian atasnya sangat proporsional. Ototnya juga sangat kuat. Melihat punggung Ai dan Enzo yang berkeringat, Vivian Low diam-diam melamun, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya saya tidak pernah memperhatikan sebelumnya bahwa suami saya berolahraga setiap pagi. Semakin dia melihatnya, semakin hangat perasaan Vivian Low di dalam hatinya. Ini baik untuk memiliki dia di sini. Dia sebenarnya ingin bertanya pada Ai dan Enzo bagaimana Giorgio Saves menyelesaikannya. Namun, setelah dipikir-pikir, Vivian Low masih melupakannya, suaminya cukup misterius. Dia seharusnya tidak diizinkan untuk campur tangan. Vivian Low bangun, selesai mencuci, dan berganti pakaian bersih, sebelum Ai dan Enzo berlari masuk sambil tersenyum. Vivian, apakah kamu merasa lebih baik? Ai dan Enzo menyeka keringatnya dengan handuk. Tanya sambil tersenyum. Pakaian Vivian Low hari ini adalah pakaian seorang gadis di sebelah, dengan kuncir kuda dan pakaian yang sporty. Aku baik-baik saja, kata Vivian Low, melakukan beberapa latihan peregangan sederhana untuk memamerkan sosoknya. Dengan sempurna, menyebabkan Ai dan Enzo merasakan kritik manis di pagi hari. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Melihat postur tubuh Vivian Low, Ai dan Enzo merasa istrinya belum memikirkannya. Yah, pergi keluar untuk lari, jawab Vivian Low, dan kemudian dengan sangat mudah meninggalkan villa dan berlari keluar. Hei, tunggu aku akan menemanimu. Ai dan Enzo berlari keluar dengan cepat. Keduanya berlari jauh, lalu kembali ke villa untuk sarapan, naik ke atas, Vivian Low mandi air panas dan duduk di balkon terbuka sambil menyeruput kopi dan melihat pemandangan di luar. Karena istana nomor 1 adalah villa terbesar di Longcheng Biyuan, terdapat danau buatan di belakangnya, dan jalan komersial berada di seberang danau, yang sangat ramai. Inilah latar belakang yang langsung memindahkan jalan komersial ke area villa. Tentu saja, itu hanya terbuka untuk penghuni villa. Ai dan Enzo berada di sisi Vivian Low. Aku akan menceritakan nanti, tapi Vivian Low sepertinya sedang tidak mood. Tidak ada yang tahu. Di danau di kejauhan, ada sebuah kapal pesiar putih yang diparkir dengan tenang. Di atasnya ada seorang wanita yang mengenakan korset hitam dan celana kulit. Dia memiliki sosok yang sangat menggoda dan seksi. Dia berdiri di pagar dengan satu kaki dan melihat keluar dengan teropong di kedua tangan. Wanita dengan sosok berapi-api memandangi seorang pria dan seorang wanita di teropong, sedikit cibiran muncul di sudut mulutnya, cibiran ini sangat kontras dengan sosoknya yang berapi-api. Hanya pada saat ini, earphone yang terpasang di telinga wanita itu mengeluarkan suara. Rose, apakah kamu sudah menemukan seseorang? Itu adalah anak laki-laki muram yang terdengar sangat tidak nyaman.
Wanita itu tersenyum sedikit dan berkata, aku menemukannya. Bunuh. Terdengar suara berat dari headset, yang membuat tubuh seseorang bergetar. Wanita itu mencibir, berbalik dan mengeluarkan koper hitam panjang dari geladak. Sebuah senapan sniper tiba-tiba dikeluarkan dari dalam. Setelah menyiapkan senapan sniper, wanita itu membungkuk dan membalikkan punggungnya, membidik Aiden Enzo yang sedang duduk di balkon terbuka sambil tertawa 1000 meter jauhnya dalam teropong. Saat ini, angin bertiup, dan rambut wanita itu tertiup angin, dia menutup satu kacamata, dan dengan postur ini, dia terlihat sangat menggoda. Aiden Enzo mencoba segala cara untuk membuat Vivian Low bahagia, tetapi mengapa istrinya tidak mengungkapkannya sama sekali? Di mana Ceril? Vivian Low bertanya dengan santai. Fiona mengeluarkannya, dan dokter berkata untuk lebih banyak berolahraga dan menghirup udara segar, kata Aiden Enzo, lalu menoleh, melihat ke danau biru dengan kepala di atas bantal, dan tiba-tiba merasakan cahaya menerpa wajahnya. Cahayanya sangat redup, tapi Aiden Enzo jelas melihat sesuatu yang tidak biasa. Bahaya, tanda seru, tanda seru. Aiden Enzo tidak langsung menunjukkan perbedaan, tetapi melirik kapal pesiar putih di danau dari sudut matanya. Kemudian bahkan tanpa memikirkannya, dia berbalik pada menit terakhir, langsung memeluk Vivian Low yang ada di sampingnya, dan mendobrak pintu kaca dengan tubuhnya. Lompat ke kamar dan sembunyikan Vivian Low di sudut. Ledakan, menabrak. Pada saat yang sama, peluru berkecepatan tinggi menembus kursi malas tempat Aiden Enzo berbaring sebelumnya, dan menembak kaca di belakang, langsung menghancurkan seluruh pintu kaca. Vivian Low tercengang, lalu melihat pemandangan pintu kaca tidak pecah, dan segera memeluk kepalanya dan berjongkok di sudut, dia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Melihat Aiden Enzo hendak bergegas keluar, Vivian Low segera menangkapnya, menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. Hanya dengan Aiden Enzo di sisinya dia bisa merasa nyaman. Aiden Enzo berjongkok, menyentuh rambut Vivian Low, menunjukkan senyum tipis, dan menghiburnya, istriku, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu, aku akan segera kembali. Vivian Low memeluk Aiden Enzo erat, memeluknya erat, karena takut kehilangan dia di detik berikutnya. Aiden Enzo tersenyum, bergegas keluar dari balkon mengenakan celana besar, berbalik dan melompat keluar dari balkon terbuka. Ini adalah lantai 2 villa. Bukankah dia akan jatuh ke kematiannya dengan melompat seperti ini? Vivian Low sangat ketakutan hingga dia linglung. Aiden Enzo melompat turun dari balkon dan memanjat balkon seperti monyet, dia bahkan lebih kuat dari Superman di film. Begitu kakinya mendarat, dia memutar nomor telepon Dejan Lois, temukan organisasi pembunuh yang baru saja memasuki Sanjiang, dan bersiaplah kapan saja. Saya ingin membawa mereka semua pergi. Melihat kembali ke atas, Aiden Enzo sudah marah. Datang ke masalah lagi dan lagi. Terlebih lagi, itu adalah jenis yang akan dihukum mati. Aiden Enzo sangat marah, tidak peduli siapa di belakangnya, dia akan menghancurkannya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.